Businessman Opinion. Pemerintah melarang keras dan menindak tegas impor pakaian bekas atau thrifting karena impor pakaian bekas itu menghancurkan industri pakaian dalam negeri. Namun keputusan itu diprotes anggota DPR dari PDIP, Adian Napitupulu, yang menilai tidak ada salahnya bisnis impor barang bekas. Jika masalahnya adalah pajak, maka seharusnya tinggal dikenakan pajak, bukan melarangnya. Selain itu, thrifting dinilai menguntungkan penjual dan pembeli. Apa komentar Anda mengenai larangan impor pakaian bekas atau thrifting ini? 6339160. Menurut saya paling penting adalah untuk menghidupkan industri menengah ke bawah yang memerlukan bahan baku. Hari ini bahan baku Indonesia tidak bisa berkompetitif dengan yang dari luar negeri. Jadi kalau kita mau membantu UMKM, kita harus buka itu bahan baku, bahan kain-kain dari luar negeri sehingga mereka punya kerja. Dan UMKM itu banyak sekali pekerjanya. Pekerja untuk membuat baju itu lebih banyak daripada buat kain. Jadi dengan itu mereka bisa bersaing dengan baju bekas. Kalau tidak pernah dibuka bahan baku seperti kain dari luar negeri, kasihan mereka seperti hari ini banyak yang tidak bisa bersaing. Jadi masalahnya adalah di bahan bakunya. Dan di Indonesia bahan bakunya lebih mahal karena mereka tidak efisien. Itu menurut saya. Sekian, terima kasih. Mau pakaian bekas atau pakaian jadi gitu ya, kalau memang di dalam negeri itu ada produksinya, itu memang kita harus lindungi produksi dalam negeri gitu. Jadi dalam hal ini ya jangankan produksi pakaian bekas gitu ya, kalaupun itu baru, itu tetap aja kita harus melindungi produksi dalam negeri gitu, melibatkan banyak komponen masyarakat, banyak sektor ekonomi yang terlibat gitu. Pada kita mengimpor barang-barang jadi dari luar negeri kayak gitu, membuang devisa dan juga mematikan ekonomi masyarakat gitu. Jadi saya setuju dengan pemerintah sih. Kalaupun itu argumen dari Pak Adian, saya salut dengan beliau sih sebenarnya. Tapi untuk hal yang ini saya setuju dengan pemerintah. Jadi kalau pajak itu untuk barang bekas kan susah ya nilainya. Bisa saja kalau pun dipajakin katakanlah 100% terhadap yang barang bekas tersebut, bisa saja nilainya masih tetap lebih murah daripada industri dalam negeri. Sedangkan kita harus memproteksi industri dalam negeri, terutama di sektor ini ya, tekstil dan garment begitu ya. Kita harus hidupkan kembali. Jadi banyak sekali itu saya dengar pabrik-pabrik juga yang tutup untuk tekstilnya begitu. Sedangkan kita harus punya basis industri yang kuat, harus menurut saya gitu. Jadi perlu pelindungan lah untuk itu. Iya, kalau kita impor baju bekas itu tenaga kerja di Indonesia nggak berjalan. Kita punya devisa juga keluar. Kita punya tekstil juga nggak berjalan. Itu harus dipikirkan seperti itu. Di hampir semua negara maunya tidak import, maunya ekspor. Semua negara, cuman di Indonesia aja maunya import gampang. Ya, memang dikenain pajak. Tapi kan kalau dikenain pajak, orang Indonesia juga yang dikenain. Orang negeri cuma terima uang. Nah, orang Indonesia memang maunya gampang. Jadi banyak barang-barang bekas. Itu juga kan menimbulkan penyakit barang bekas gitu. Nah, dia sebagai anggota DPR harusnya berhikmat, berpikir lebih panjang, memikirkan perekonomian, tenaga kerja Indonesia, pabrik di Indonesia, segala sesuatunya di Indonesia. Jadi kalau kita mau impor memang gampang, tapi devisa kita negatif terus. Jadi kita punya uang melemah terus. Kita jadi negara pemakai. Kita cuma ekspor bahan bumi kita aja, tapi kita tidak kreatif. Itu kalau baju bekas ya udah lama sekali. Itu udah dari dulu dilarang.
Hal ini saya tidak pendapat dengan adanya kutu pulu. Karena saya lihat sendiri tuh baju bekas di pasar baru, aduh udah kayak baju baru aja. Ternyata setelah saya tanya itu baju-baju bekas. Dan ini udah kamuflase kayak seolah-olah kayak baru gitu. Jadi kalau memang import itu ya harus dilarang, tapi yang udah jualan ya kita biarkan sampai habis. Jadi biar gak mengganggu para pedagang. Saya setuju dengan Pak Jokowi ya, bisa semua yang udah bisa dibikin di Indonesia, contoh Jepang atau beberapa negara lain itu dulu. Kalau sebelum maju itu semua yang udah bisa dibikin tuh nggak boleh import tuh ya. Itu satu. Terus yang kedua, kalau masalah baju bekas, itu kan kayak orang beli mobil bekas tuh, mobil 88 ya, kan bikinan Indonesia sendiri, nggak usah import kan itu bisa. Supaya sampah baju bekas, kalau alasannya sampah baju ya, sampah baju bekas nggak apa-apa dijual, tapi buatan Indonesia sendiri jangan import, maksud saya gitu. Nggak ada yang dimatikan, nggak ada sampah juga yang susah kebantu dengan baju yang murah. Terus usaha yang usaha garment itu juga nggak mati, kan bagus dua-duanya. Itu aja. Saya kok cukup setuju dengan pendapatnya Adian ya, bahwa tidak perlu dilarang, karena ketika itu dilarang, maka yang terjadi adalah terjadi importir ilegal atau penyeludupan besar-besaran. Kita tahu bahwa saat ini masih terjadi, yaitu importir yang sistem borongan. Justru mereka yang akan berjaya. Jadi silakan saja impor, tetapi kenakan pajak yang tinggi untuk melindungi pelaku usaha di Indonesia. Nah, bukan cuma itu, juga yang harus diberantas adalah kuota. Impor dengan sistem kuota itu justru yang paling merusak Indonesia di berbagai bidang. Kenapa? Karena kuota itu bisa mudah diatur, menguntungkan birokrat dan pelaku usaha, dan bunganya, dia punya pajaknya itu malah nol, negara tidak dapat apa-apa, yang untung cuma si pejabat dan si pemegang kuota. Jadi hapuskan itu semua, kenakan pajak untuk melindungi dunia usaha. Negara dapat duit, pengusaha terlindungi, pekerja terlindungi. Terima kasih. Saya sangat setuju dengan larangan ini. Ya, satu dari segi dengan kita mengimpor barang bekas, ya pakaian bekas, apalagi sama aja kita sudah mendidik warga kita sebagai warga generasi pemulung, itu satu. Dua, gitu, dengan melarang ya pakaian bekas, berarti kita sudah memajukan UMKM, itu dua. Dan tiga, impor pakaian bekas dari luar negeri, itu belum tentu sehat pakaiannya, takutnya ada penyakit segala macam, nggak sehat lah. Ya, jadi sangat setuju, larang aja, jangan takut, maju terus Jokowi. Kita beli produk kita di sini lokal ini, wow, nggak kejangkau oleh mereka. Mereka kan melihat juga di atas hidupnya hedonis ya. Kita sebagai rakyat jelata melihat juga dong, kita walaupun bekas-bekas kayak gitu, mereknya yang kita lihat ini, orang kan dipandang mereknya, lihat aja yang hidupnya bermewah-mewahan. Gaji nggak seberapa, ininya sampai miliar-miliaran, pakai ember-ember kan mereka belinya. Jadi kembali lagi, kalau memang beralasan pajak gampang, ya pemerintah harus tegas. Kenapa bisa masuk barang itu? Itu saja kita berpikirnya. Kalau nggak ada mereka juga yang bermain, ketegasan dari pemerintah kalau cuma ngomong-ngomong aja, tidak akan kok, itu sudah dari dulu. Kembali lagi, jangan dicontohkan hidup hedonis kayak begini kita. Kondisi kita lagi kayak begini. Mereka sampai detik ini masih menyiapkan kemewahan. Dengan kita sebagai rakyat bisa melihat pendapatan mereka juga. Antara pendapatan dan pengeluaran mereka nggak sesuai. Jadi kembali lagi, kalau memang benar-benar beralasan pajak, ya tegas saja, siapa yang ngimpor, sikat. Semuanya kan permainan semua ini. Satu lagi, hidup jangan menonjolkan diri lah. Lihat pendapatan juga. Rakyat juga perlu juga berbangga-bangga ria. Walaupun mereka tidak mampu membeli yang tinggi-tinggi kayak begitu, mereka dengan barang-barang bekas itu mereka bangga juga. Kita kan lihat juga dari barang-barang mewah walaupun bekas, nggak tahu orang itu barang bekas atau tidak. Emang nanya, barang kamu bekas ya kamu beli ya, nanya begitu. Gitu saja. Kembali lagi saya bilang, kalau pemerintah bilang dengan beralasan pajak, katanya Menteri Keuangan kan hebat tuh,
Ya nggak? Coba yang 300 triliun itu yang pencucian uang diusut dulu yang kata Pak Menko Polhukam juga. Nah kayak begini di atas dulu nih, yang kayak begini nih. Yang gampang-gampang saja dulu. Itu saja, makasih. Assalamualaikum. Dengan satu kondisi larangan dan pembatasan, dalam istilah bea cukai itu lartas. Jadi kalau Pak Jokowi melarang, nggak bisa dilarang, wong jelas ada aturannya dalam preferensial tarifnya itu ada harmonize sistemnya gitu. Nggak hanya pakaian, tapi juga mesin, besi bekas pun boleh, tapi dengan satu kondisi larangan pembatasan. Ada satu survei independen yang dilakukan oleh lembaga survei independen yang ditunjuk, misalkan kayak di Indonesia ini international license dipegang oleh Surveyor Indonesia atau Sukovindo gitu. Jadi, dan menurut saya juga pendapat yang tadi DPR itu nggak benar juga gitu, karena itu masalah pajak. Di lartas itu jelas, di harmonize system itu jelas pajaknya lebih besar daripada barang baru gitu. Jadi kalau Pak Jokowi mau melarang impor barang, harmonize systemnya dihapus, itu aja kuncinya. Ini kan sebenarnya drifting ini kan sudah ada puluhan tahun ya, kalau saya katakan. Saya masih kecil dulu di Bandung itu masih ada Cimol, zamannya Cimol itu kan udah sampai sekarang juga ada itu. Artinya sebenarnya kalau toh memang pemerintah itu mau konsisten, mau melindungi produk tekstil Indonesia, ya tidak dengan cara melarang thrifting, tapi diatur. Karena thrifting pun kelasnya kan macam-macam, ada yang mewah, tapi ada juga yang kiloan, itu kan juga ada. Nah ini kalau masalah perpajakan, masalah legalitas itu kan juga sebenarnya sudah ada aturannya itu. Jadi kalau benar, kalau memang mau dilarang ya aturannya cabut dulu, baru bisa dilakukan gitu. Tapi menurut saya nggak perlu itu dicabut, cuma diatur yang lebih baik lah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.